Ngapain asuransi gue di-upgrade? Gagal paham. Mac, Yuk. kemarin ada agen asuransi datang nih ke gue. Dia bilang, kan gue udah punya polis nih. Minta sumbangan? Oh enggak. Mau pinjem duit. Oh. Enggak dong. Dia tuh tiba-tiba datang terus bilang, kan lu udah punya polis nih. Nah, terus? Terus habis itu dia menawarkan produk baru. Jadi gue disuruh upgrade. Terus gue tanya dong, bayarnya gimana? Ya bayarnya nambah. Bayarnya pakai duit? Ya pakai duit Oh lah. iya. Terus? Bayarnya pakai duit. Nah, tapi kan dulu pas gue masuk dibilangnya preminya kan sama nih. Sampai berapa tahun gitu akan sama. Terus? Sekarang kok disuruh naik. Oh. Ya sebenarnya dia nggak salah juga sih. Lah, kalau manfaatnya nggak naik ya preminya pasti sama. Oke. Kan lu tadi dibilang upgrade kan? Iya, upgrade. Iya, jadi manfaatnya pasti naik juga, namanya juga upgrade. Ya, kalau nggak usah nambah sih gue mau, Mek. Iya, kalau gitu lama-lama lu minta asuransinya gratis, Oh, ya bayar premi. Kan bayar, udah bayar. Ya, upgrade itu ya pada akhirnya memang Kenapa sih mungkin pertanyaan orang di luar sana tuh kenapa gue harus upgrade asuransi gue gitu Oh, loh. itu termasuk pertanyaan lu tadi ya? Iya. Gini loh, Pak. Hmm. Nggak mau upgrade boleh. Hmm. Preminya kan flat, ya flat. Ya, flat. Tapi manfaatnya sama. Nah, pengaruhnya tuh di mana, Mek? Nah, yang tidak sama adalah kebutuhan lu, pengeluaran lu, ya kan? Gaya hidup lu. Itu pasti tidak sama antara mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan hari ini. Oke. Ya kan? Kebutuhan orang relatif lah sebagian besar, ya kan? Naik atau bisa dibilang bahkan semua orang kebutuhannya itu naik setiap berapa waktu, Ya, ya kan? ada jenjang-jenjang ya, waktunya lah ya. pasti naik. Misalnya, ya kan? Dulu lu masih single. Oh iya. Ya kan? Belum punya istri, belum punya anak. Ya. Ya, pengeluarannya pasti buat diri sendiri doang. Oh iya dong. Begitu nikah, punya istri, punya anak, ya kan? Sekarang mesti kasih makan anak kalau misalnya istri kerja nih. Berarti kan penghasilan yang 2 orang ini mesti dibagi sama 1 orang ini. Atau misal punyanya anak 2 atau 3. Ya kan? Nah, berarti kan mesti kasih makan 3 orang ini. Iya, betul. Nah, artinya pengeluaran itu naik. Nah, hubungannya sama asuransi itu dia apa? Nah, ketika pengeluaran naik, penghasilan naik, kebutuhan hidup naik, gaya hidup naik, ya kan? Artinya yang butuh dilindungi ini kan juga naik. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Kalau lu beli asuransi dulu sebelum merit, sebelum nikah, mungkin hanya untuk memproteksi diri sendiri atau sebagian orang yang mungkin pada waktu itu butuh dari penghasilan lu. Oke. Ya kan? Tapi mungkin jumlahnya lebih sedikit. Ya, betul. Sehingga butuh asuransi ya atau butuh yang dilindungi ya cuma segitu. Cuman sih 1 orang itu doang. Iya, nah sekarang kan nambah nih. Ya kan gaya hidup juga naik. Ya otomatis yang butuh dilindungi juga nambah, Pak. Oh, makanya asuransinya di-upgrade. Iya, Gitu. orang gini lah, lu beli makan aja udah nambah, upgrade kok. Iya juga. Dibandingin 5 tahun yang lalu. Kayaknya 10 tahun yang lalu, Iya. beli 50.000 tuh bisa makan sekeluarga. Nah, Sekarang rata-rata 50.000 makan sendiri, Mek. nah ini juga hubungannya dengan biaya yang akan terus naik. Oke. Kenapa? Contohnya apa tuh di asuransi yang Ya misalnya nih rumah sakit. Oke. Ya kan? Biaya rumah sakit itu kan dari 5 tahun yang lalu pasti berbeda dengan hari ini. Ya. Ya kan? Misalnya kita ngomong kamar rumah sakit aja deh. Kenapa asuransi kita perlu di-upgrade? Karena mungkin asuransi yang kita punya plafon kamarnya atau plafon kesehatannya ini, kita ngomong kamar lah ya. Iya. Dulu 5 tahun yang lalu kamarnya itu masih ada. Contoh Dengan plafon, misalnya sekian. 500.000 deh misalnya. Ya, atau 100.000 masih ada lah. Sekian ratus ribu lah, kita nggak tahu Ya, nominal yang 100 punya berapa. 200.000 mungkin dulu. Ya, itu masih ada di rumah sakit, masih ada atau masih bisa ke cover. Tapi kalau hari ini lu pakai asuransi yang sama untuk masuk rumah sakit, bisa jadi kamarnya juga sudah tidak ada. Oh. Atau kalaupun misal ada, ya kan,
perintilan-perintilan yang lain-lain ini nggak bisa cover. Atau mungkin zaman dulu kita udah pengennya VIP nih, Ya. atau pengen standar level tertentu. Ya. Waktu itu harganya memang masih segitu. Betul. Dan sekarang ternyata harganya udah nggak segitu lagi. Ya. Sehingga mungkin asuransi yang lama jadi nggak relevan gitu ya. Betul. Oh. Nah, itu hubungannya sama tadi lu makan. Tadi makan dulu 50.000 bisa buat serumah, sekarang 50.000 sendiri. Ya, apa ya? Inflasi lah. Kalau Inflasi bahasa ya. ekonominya itu inflasi. Biaya kan selalu naik. Nah, otomatis kita punya proteksi, ya kan, kita punya asuransi, ya otomatis harus upgrade. Oh, untuk menyesuaikan ekspektasi kita terhadap asuransi Ya, yang kita beli. untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya yang ada saat ini. Kalau nggak mau upgrade gimana tuh, Mek? Ya kalau nggak mau upgrade ya udah dapatnya segitu-segitu aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita dapatnya, ya jangan komplain juga. Kalau klaim yang tiba-tiba keluarnya kecil gitu ya. Iya, nanti bilang wah rugi nih bayar asuransi cuman dapatnya sekian, ya itu kan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Karena mungkin ketika upgrade itu bukan cuma nominal yang di-upgrade, tapi ternyata ada banyak fitur-fitur baru dari asuransi untuk cara klaimnya seperti apa. Ya, betul. Gitu. Bukan cuma sekedar nominal berarti ya. Ya. Nah, tapi kan upgrade ini berarti khusus buat orang-orang yang sudah punya polis dong. Iya. Kalau yang belum punya, yang perlu di-upgrade apa? Nah, nonton Dinamo dulu deh.